Kenali sebelum terlambat. Ini ciri-ciri tanah bosan di lahanmu. Banyak petani tidak sadar bahwa tanah juga bisa mengalami kelelahan. Bukan karena tidak dipupuk, tapi karena terus-menerus ditanami jenis tanaman yang sama, tanpa jeda, tanpa rotasi. Awalnya memang terlihat normal. Tanaman tetap tumbuh, daun masih hijau, dan hasil panen masih cukup. Tapi perlahan, tanpa disadari, kondisi tanah mulai berubah. Ciri pertama, pertumbuhan tanaman mulai melambat. Tanaman terlihat tidak sekuat biasanya, tingginya tidak maksimal, batangnya kecil, dan perkembangannya seperti tertahan. Ciri kedua, daun mulai menguning, meskipun sudah diberi pupuk. Ini tanda bahwa tanah mulai kekurangan unsur hara penting. Karena tanaman yang sama terus ditanam, unsur yang dibutuhkan juga itu-itu saja, dan akhirnya habis terkuras. Ciri ketiga, hasil panen menurun. Buah tidak sebesar biasanya, jumlahnya berkurang, bahkan kualitasnya ikut turun. Ini sering dianggap karena cuaca atau pupuk, padahal bisa jadi masalah utamanya ada di tanah. Ciri berikutnya, hama dan penyakit semakin sering muncul. Tanaman yang sama akan mengundang hama yang sama. Lama-kelamaan, hama dan penyakit itu menetap di lahan dan semakin sulit dikendalikan. Selain itu, struktur tanah juga mulai rusak. Tanah menjadi keras, padat, dan sulit diolah. Air kadang menggenang, tapi di waktu lain justru cepat kering. Ini tanda bahwa tanah sudah tidak seimbang lagi. Yang lebih parah, akar tanaman tidak berkembang dengan baik. Akar menjadi pendek, lemah, bahkan bisa membusuk. Padahal akar adalah kunci utama penyerapan nutrisi. Jika kondisi ini terus dibiarkan, tanah akan semakin lelah dan kehilangan kesuburannya. Mau diberi pupuk sebanyak apapun, hasilnya tetap tidak maksimal. Lalu bagaimana solusinya? Salah satu cara paling efektif adalah dengan melakukan rotasi tanaman. Jangan tanam jenis yang sama terus-menerus. Gantilah dengan tanaman lain yang memiliki kebutuhan unsur hara berbeda. Selain itu, tambahkan bahan organik seperti kompos atau pupuk kandang untuk memperbaiki struktur tanah dan mengembalikan kesuburannya. Bisa juga ditambahkan mikroorganisme atau pupuk hayati untuk membantu menghidupkan kembali tanah yang sudah mati. Ingat, tanah itu aset utama petani. Kalau tanahnya sehat, tanaman pasti ikut sehat. Tapi kalau tanah sudah bosan, hasil panen pun ikut menurun. Jadi, jangan tunggu sampai gagal panen. Kenali ciri-cirinya sejak awal dan segera lakukan perbaikan. Karena tanah yang dijaga hari ini adalah panen yang melimpah di masa depan. Dan yang sering jadi kesalahan, banyak petani mencoba menutupi masalah ini hanya dengan menambah dosis pupuk kimia. Padahal, tanpa disadari, itu justru bisa memperparah kondisi tanah. Tanah yang sudah bosan bukan cuma kekurangan nutrisi, tapi juga kehilangan keseimbangan ekosistem di dalamnya. Mikroorganisme, baik di dalam tanah mulai berkurang. Padahal merekalah yang membantu mengurai bahan organik dan menyediakan unsur hara secara alami untuk tanaman. Saat mikroorganisme ini hilang, tanah jadi seperti mati. Tidak ada kehidupan, tidak ada keseimbangan, dan akhirnya tanaman hanya bergantung pada pupuk dari luar. Inilah kenapa, meskipun pupuk ditambah, hasilnya tetap tidak maksimal. Selain itu, tanah yang terus ditanami tanaman yang sama juga bisa mengalami penumpukan zat berbahaya. Sisa-sisa akar, residu pestisida, dan penyakit lama bisa tertinggal di dalam tanah. Akibatnya, tanaman baru yang ditanam di lahan tersebut langsung menghadapi kondisi yang tidak sehat sejak awal pertumbuhan. Bahkan dalam beberapa kasus, bibit yang awalnya bagus bisa langsung layu setelah ditanam. Ini bukan karena bibitnya jelek, tapi karena tanahnya sudah tidak mendukung. Oleh karena itu, penting sekali untuk memberikan waktu istirahat pada tanah. Jangan dipaksa terus bekerja tanpa henti. Salah satu caranya adalah dengan melakukan pergiliran tanaman atau rotasi. Misalnya setelah menanam cabai, bisa diganti dengan kekengkongen atau tanaman lain yang berbeda kebutuhan nutrisinya. Tanaman legum seperti kecengkongen bahkan bisa membantu mengikat nitrogen di dalam tanah, sehingga kesuburan bisa kembali meningkat secara alami. Selain rotasi, penggunaan pupuk organik juga sangat penting. Pupuk organik tidak hanya memberi nutrisi, tapi juga memperbaiki struktur tanah dan menghidupkan kembali mikroorganisme yang bermanfaat. Jika dilakukan secara rutin, tanah yang tadinya bosan dan tidak produktif bisa kembali subur dan siap menghasilkan panen yang maksimal. Ingat,
Merawat tanah itu bukan pekerjaan sekali. Jadi, tapi proses yang harus dijaga terus-menerus. Karena tanah bukan sekadar media tanam, tapi sumber kehidupan bagi tanaman yang kita harapkan hasilnya. Mulai sekarang, perhatikan kondisi lahanmu. Jangan hanya fokus pada tanaman di atas permukaan, tapi lihat juga apa yang terjadi di dalam tanah. Karena ketika tanah sehat, semua akan ikut sehat, dan hasil panen pun akan kembali melimpah. Dan satu hal yang perlu kamu ingat, kerusakan tanah itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua terjadi perlahan, sedikit demi sedikit, sampai akhirnya dampaknya benar-benar terasa. Awalnya, hanya daun yang sedikit menguning, lalu pertumbuhan melambat. Kemudian hasil panen mulai turun, hingga akhirnya lahan jadi tidak produktif sama sekali. Di titik ini, biaya yang dikeluarkan justru semakin besar. Pupuk ditambah, pestisida ditingkatkan, tenaga kerja bertambah, tapi hasilnya tidak sebanding. Inilah yang membuat banyak petani merasa rugi, tanpa benar-benar tahu akar masalahnya. Padahal, kalau dicegah sejak awal, semua itu bisa dihindari. Tanah yang sehat sebenarnya punya kemampuan alami untuk menjaga keseimbangannya. Tapi ketika terus dipaksa dengan pola tanam yang sama, kemampuan itu lama-lama hilang. Karena itu, mulailah ubah pola bertani dari sekarang. Jangan hanya mengejar hasil cepat, tapi pikirkan juga keberlanjutan lahan ke depannya. Coba atur pola tanam yang lebih bervariasi, sisipkan tanaman penutup tanah, atau lakukan masa jeda tanam untuk memberi waktu tanah memulihkan diri. Gunakan pupuk secara bijak, jangan berlebihan. Kombinasikan dengan bahan organik agar tanah tetap hidup dan gembur. Dan yang tidak kalah penting, perhatikan kondisi tanah setiap musim. Jangan tunggu sampai parah baru bertindak, karena semakin cepat kamu menyadari tanda-tandanya, semakin mudah juga memperbaikinya. Ingat, lahan yang kamu miliki hari ini adalah investasi jangka panjang. Kalau dirawat dengan baik, dia akan terus memberi hasil dari musim ke musim. Tapi kalau diabaikan, lama-lama dia akan kehilangan kemampuannya untuk menghasilkan. Jadi mulai sekarang, jangan biarkan tanahmu bosan dan kelelahan. Rawat, jaga, dan perlakukan tanah seperti aset berharga. Karena dari tanah yang sehat akan lahir panen yang kuat, melimpah, dan berkualitas. Dan pada akhirnya, keberhasilan panen bukan hanya soal pupuk atau bibit, tapi soal bagaimana kamu menjaga kehidupan di dalam tanahmu. Dan pada akhirnya, semua kembali ke satu hal penting yang sering dilupakan. Tanah bukan sekadar tempat menanam, tapi tempat hidup. Di dalamnya ada jutaan mikroorganisme, ada proses alami yang bekerja setiap hari, ada keseimbangan yang harus dijaga. Ketika kita hanya mengambil terus, tanpa mengembalikan, hanya menanam tanpa memberi jeda, maka cepat atau lambat, tanah akan kehilangan kekuatannya. Dan saat itu terjadi, kita bukan hanya kehilangan hasil panen, tapi juga kehilangan masa depan lahan kita sendiri. Jangan sampai itu terjadi. Mulailah dari langkah kecil. Perhatikan tanahmu, rasakan perubahannya, dan pahami tanda-tandanya. Lakukan rotasi tanaman, tambahkan bahan organik, dan beri waktu tanah untuk bernapas. Karena tanah yang dirawat dengan baik tidak akan pernah mengkhianati hasil. Ia akan membalas setiap usaha dengan panen yang lebih baik, lebih sehat, dan lebih melimpah. Ingat, petani hebat bukan hanya yang pandai menanam, tapi yang mampu menjaga tanahnya tetap hidup. Jadi, sebelum terlambat, kenali, pahami, dan rawat tanahmu mulai hari ini. Karena dari tanah yang sehat, lahir panen yang berkah, dan masa depan yang lebih pasti.